Oh, ini ada Kang Doni tuh. Ada Pak Baik. Doni, Tat. Hmm, Pak Doni Pariana, enggak. Padahal ini lagi di luar yang sepi aja, yang sepi. Nah, ya Oh, udah, enggak. Ya, ya, Riana bisa insya Allah. yang di rumah. Ya udah, kita mulai ya. Ya, siap. Nah, kajiannya kita buka ya di surat 57 ayat 20 sampai 23. Silakan. Bu. Sebentar, Tat. Surat 57 ayat 20 sampai 23. surat Al-Hadid ayat 20 sampai 23. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Oke, berarti kan di sini di closingnya sama kehidupan dunia ini adalah kesenangan yang palsu. Kenapa Betul. Bu? Di sini disebutkan bahwa kehidupan dunia ini kesenangan palsu, padahal kita kan hidup di dunia. Halo, Bu Rena? Iya, Tat. Sebentar. Kenapa? Kenapa hidup di dunia ini Iya. dikatakan kesenangan yang palsu, padahal kan kenyataannya kita hidup di dunia. Dari statement di atas kan jelas. Kenapa Hmm. Bu? Karena bersifat sementara gitu ya, Tat. Nah, sekarang kalau memang kita simpulkan bahwa bersifat sementara, berarti tidak akan abadi itu. Berarti kita harusnya sadar nggak bahwa segala sesuatu yang di dunia ini namanya sementara. Berarti mau terima tidak terima kan pasti akan hilang gitu ya. Iya, Tat. Nah, harusnya kan pertanyaan kedua, yang tidak akan hilang apa, Bu? Berarti Kan, kehidupan akhirat. nah, berarti kesimpulannya apa? Dunia ini adalah sebagai sarana kita untuk menuju akhirat. Berarti ketika harta kita tidak ingin hilang, diapain, Bu Lian? Dipindahkan ke investasi akhirat ya, Teh. Nah, sudah. Sedekah atau Terus kejadian pun akan hilang nggak, Bu? akan hilang. Nah, supaya pahalanya tidak hilang, diapain? Diterima kemudian berlaku sabar. Nah, dijadikan sebagai sarana sabar. Sebagai Berarti sarana. artinya apa? Semua kegiatan apapun di dunia itu tidak akan menjadi kesenangan yang palsu atau tidak akan menjadi rugi ketika kita arahkan itu menjadi sarana kita sebagai bekal ke akhirat. Kan begitu harusnya. Iya, Teh. Masya Allah. Iya. Orang akan rugi, ya. Orang akan rugi terhadap kehidupannya ketika memang dia hanya fokus kepada sesuatu yang tidak akan pernah dibawa mati. Jadi silakan Bapak Ibu dunia ini terserah dipilih mau menjadi apa. Apakah menjadi sarana kita menuju akhirat atau hanya sekadar habis di dunia. Karena banyak orang yang melakukan sesuatu tapi akhirnya tidak mendapat apa-apa, hanya lelah dan letih saja. Misalnya Allah menyuruh kita melakukan apapun harus niatnya beribadah karena Allah. Kenapa harus karena Allah? Supaya kegiatan apapun yang kita lakukan jadi berbuah. Tapi kalau hanya sekadar mencari hasil, mencari keuntungan buat diri, insya Allah itu akan menjadi sia-sia atau jadi kesenangan yang palsu. Jelas ya, Bu Riana ya? Baik, sekarang dilanjut Bu ayatnya, dibuka juga moodnya. Halo, halo.
Coba bisa bantu yang lain baca ayatnya. Di 57 ayat dua Ustaz. puluh Ya, 57 ayat 21, Ustaz. ya silakan Bapak Bagas. Lima. Jadi poin sementara kehidupan dunia kesenangan yang palsu itu karena memang sesuatu itu kalau tidak diarahkan ke akhirat itu hanya akan menjadi hilang atau menjadi habis saja gitu. Ayat Surat 21. Al-Hadid ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan Hmm. surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Hmm. disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Berarti langkah pertama Pak, kalau kita tidak ingin rugi di dalam menjalani hidup di dunia apa? Minta ampun, Ustadz, bertobat. Langkah yang pertama adalah niatkan apapun yang Bapak Ibu lakukan dalam rangka beribadah kepada Allah kan? Oh ya, niatnya ya. Karena pahala apapun akan diberikan ketika niat Pak Bagas, niat saya atau siapapun itu harus karena Allah kan? Betul, niat yang pertama. Betul. Karena kalau kita melakukan sesuatu itu tidak karena Allah, ya jadi hilang, jadi sia-sia kan, Mbak? Iya, Nah, pertanyaan kedua, berarti kalau logikanya semua dilakukan karena Allah ya Pak Bagas ya, muncul nggak kecewa, sedih, khawatir? nggak muncul saat karena kan segala puji hanya milik Allah. Nah, berarti itu tolak ukurnya, Pak. Hmm. Bapak Ibu ibadah di dunia itu, tolak ukurnya adalah sikap Bapak Ibu terhadap kejadian yang akan menimpa. Kan selama ini cara berpikir kita adalah, ya pokoknya ibadah itu sholat gitu ya, sedekah. Benar nggak Pak? Yang selama ini kita kelihatan. Betul, betul. Nah itu betul, tapi kalau tidak diniatkan karena Allah, kira-kira jadi betul atau jadi salah Pak? Jadi salah Ustadz karena juga fokusnya niatnya udah beda. Nah itu yang harus Bapak Ibu terus semakin kuatkan. Karena kenyataannya kan orang di dalam menjalani hidup kadang-kadang karena Allah, kadang-kadang juga karena hasil, kadang-kadang karena egonya, kadang-kadang karena nama baiknya, kan itu yang terjadi kan? Iya, banyak modusnya. Makanya kita harus lebih fokus istiqomah. Jangan-jangan selama ini kita merasa diri kita ibadah, tapi pas mendapatkan suatu kejadian kita kecewa. Berarti kan kecewa sedih itu kan pasti bukan karena Allah. Terlepas Betul, alasan betul. apapun kan. Oh Iya, saya sudah sholat, sudah sedekah, tapi kok Allah nggak menolong-menolong. Berarti karena pertolongan, bukan karena Allah. Kan itu gampang sebenarnya menganalisanya. Makanya silahkan kita berlomba-lomba dalam kehidupan dunia. Tapi statement yang kedua adalah saat kita mengejar dunia itu tujuannya untuk apa? Apakah hanya sekadar dunia atau kita lebih sadar bahwa sebagai sarana kita ke akhirat? Karena kalau tujuannya dunia, terus apa bedanya dengan orang kafir kan, Pak? Kan banyak orang kafir yang mengejar dunia ya cuma untuk ya misalnya keinginannya, nafsunya kan seperti itu saja. Jadi di dalam proses menjalani hidup ini di surat 57 ayat 20 21 ini penyadaran kita terhadap apapun yang kita lakukan. Kegiatan apapun silahkan lakukan, tapi benar-benar Bapak Ibu harus meluruskan semua karena Allah. Karena kalau tidak karena Allah, semua akan menjadi sia-sia. Kalau tidak karena Allah, terus Bapak Ibu ngapain? Menjadi kesenangan yang palsu. Karena apapun yang kita miliki, tetap ujung-ujungnya akan hilang. Jelas ya? Makanya kata Allah di 21-nya segeralah memohon ampunan. Agar apapun yang Bapak Ibu lakukan benar-benar berbuah nanti di akhirat. Terus lanjut Pak, 22-nya. 22. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah. Berarti Allah sebelum menciptakan kita, hidup di dunia pun Allah sudah punya rencana. Dan rencana-rencana Allah itu tertulis dalam ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran, Pak. Misalnya, manusia akan diuji, lalu Allah menyuruh kita bersabar,
sampai Allah memberikan pertolongan. Itu sudah ada belum Pak sebelumnya Pak? Sudah, Ustaz. Sudah. Berarti tugas kita tuh apa? Tinggal mengikuti atau malah berpikir lain di luar itu. Tinggal mengikuti saja, Ustaz. Nggak biasanya. Oh, biasanya mikir sendiri, cari cara sendiri. Kan itu jelas. Allah akan menguji, lalu Allah menyuruh kita bersabar sampai Allah memberikan pertolongan kan Pak? Iya, betul. Kira-kira menurut Pak Bagas kalau sudah tahu polanya begitu, tinggal dijalani saja atau masih berpikir bagaimana? Tinggal dijalani saja, Ustaz, dengan sabar. Metode iman sudah disampaikan, metode sabar sudah disampaikan, metode pertolongan Allah di Al-Baqarah 153 juga sudah disampaikan. Berarti kan kita tinggal menjalani saja dan membuktikan apa yang Allah sampaikan kan Pak? Betul. Kalau dijalani berarti sampai tujuan nggak Pak? Pasti sampai, Ustaz. Ya sudah, berarti orang sedih, orang bingung itu karena tidak mau menjalani. Padahal SOP-nya, perintahnya sudah ada dalam Al-Quran kan. Makanya di Iya. 23-nya kalau orang menjalani itu, yang sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, coba di 23-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Berarti kan kalau kita ngikuti apa yang Allah sampaikan, ya runutannya di dalam Al-Quran, dalam proses menerima, menjalani, dan Allah akan membukakan pertolongan. Berarti kan sebenarnya masalahnya ada nggak Pak? Tinggal menjalani itu. Tidak ada sebetulnya, Ustaz. Misalnya kayak Pak Bagas itu tahu nih, misalnya mau pergi ke rumah sakit misalnya. Sudah tahu nanti akan antri gitu kan. Terus nanti setelah antri ketemu dokternya, terus nanti dapat resep, terus minum obat supaya nanti prosesnya sembuh. Kalau sudah tahu kita pergi ke rumah sakit itu akan antri, perlu marah-marah nggak Pak? Harusnya enggak, memang biasanya kesabaran diujinya di situ, Ustaz. Lah akhirnya kan fungsi petunjuk itu kan agar Bapak Ibu semakin paham kan, oh dalam kehidupan ini semua manusia pasti akan diuji. Oh, setelah diuji, nanti manusia itu tinggal mengikuti petunjuknya. Kan begitu kan? Iya, betul. Oh, setelah mengikuti petunjuk, nanti semua akan ada pertolongan Allah. Kan kalau sudah tahu kan, apalagi yang perlu dipertanyakan kan, Pak? Betul, betul. Tinggal menjalani Oh, saja. iya kan sudah tahu. Kecuali misalnya memang Allah tidak akan memberikan petunjuk. Makanya kan di ayat 23-nya, kenapa Allah ngasih tahu bahwa semua sudah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz, agar kamu tidak bersedih terhadap sesuatu yang luput dari kamu, dan tidak juga bergembira terhadap sesuatu yang kita dapatkan. Kenapa? Karena sudah ada pemetaannya, sudah ada petunjuknya. Kan begitu aja harusnya. Betul, betul. Berarti kalau sekarang Bapak Ibu misalnya, atau termasuk saya semut sendiri masih bingung dalam proses menjalani kehidupan, ya udah buka lagi blueprintnya gitu loh Pak. Kalau misalnya kita mau buat apa ya, buat bangunan atau apa kan pasti ada rencananya, ada desainnya, ada rancangannya agar tidak keluar dari situ. Berarti dalam proses kehidupan dunia itu seperti itu. Dunia rancangannya hanya sebagai sarana untuk menuju akhirat. Berarti silahkan berlomba-lomba sebanyaknya di dunia, tapi agar menuju akhirat kan? Iya, betul, Makanya Ustaz. kalau misalnya malah tujuannya dunia, pasti habis karena tidak sesuai rencana. Gitu. Paham ya Bapak Ibu sekalian? Jadi intinya apapun yang kita lakukan, jangan sampai Bapak Ibu menjadi rugi ketika niat dan tujuan kita bukan karena Allah. Lalu yang kedua, Bapak Ibu harus menyadari apapun yang kita kejar di dunia itu akan menjadi kesenangan yang palsu kalau tidak menghasilkan pahala untuk di akhirat. Lalu yang ketiga, ingat bahwa setiap kondisi kehidupan dunia itu sudah ada petunjuknya atau guidance-nya atau arahannya. Sehingga harusnya Bapak Ibu tidak kaget, tidak bingung. Ketika manusia diuji, ya memang harus begitu. Lalu menjalani dengan kesabaran dalam rangka mengikuti petunjuk. Setelah itu muncul pertolongan Allah. Jadi pola itu tuh harusnya muncul dalam pemikiran kita. Jadi dalam proses ujian tuh ya ikuti aja polanya begitu. Supaya tidak terjebak lagi dengan permasalahan yang dihadapi. Karena permasalahan itu kan hanya dijadikan sarana Allah agar manusia itu mau mengikuti petunjuk atau pemikirannya sendiri. Karena kalau orang tidak dikasih masalah,
Ya terus bagaimana orang itu bisa sadar untuk mengikuti petunjuk kan Pak? Jelas? Baik. Kalau jelas ada pertanyaan? Kalau tidak itu dulu Bapak Ibu sekalian. Intinya semakin lama kita dalam menjalani hidup harusnya kita bisa semakin tenang, semakin memahami petunjuk-petunjuk Allah. Akhirnya pola yang terbentuk dalam pikiran kita sudah hafal. Oh, nanti saya diuji. Tapi tenang saja, saya akan jalani misalnya kan dengan ikhtiar maksimal, dengan sabar dan sholat yang benar. Dan pasti Allah akan menolong masalah saya. Makanya kita wajib beriman di dalam setiap proses ujian yang Allah berikan kepada kita. Karena kalau kita nggak yakin, kalau nggak beriman, ya itu yang terjadi pusing, bingung, stres, itu kan yang terjadi, Pak. Padahal Allah ngasih ujian kan nggak punya tujuan supaya kita stres kan, Pak Bagas? Iya, betul, Ustaz. Tapi kenapa kenyataannya orang tuh sudah tahu akan diuji, sudah diberi petunjuknya, dan Allah sudah janji menolong, kenapa masih stres, Pak? Karena pengen enaknya sendiri, Ustaz, nggak mau susah. Padahal kan stres nggak stres tetap harus dijalani kan, Pak? Betul. Iya, orang stres itu berarti tinggal ikuti aja petunjuk, insya Allah nanti nggak stres lagi kan begitu. Setuju. Baik, kalau Bismillah. begitu, Bapak Ibu sekalian, terima kasih, mohon maaf. Sampai ketemu lagi di kajian dadakan selanjutnya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.